Universitas 11 Maret Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar komunikasi. Nah, sebelumnya saya akan membagi ke dalam 5 poin. Yang pertama itu adalah pengertian dari komunikasi, lanjut ke unsur-unsur komunikasi, lanjut bentuk-bentuk komunikasi, lanjut ke hambatan-hambatan komunikasi, dan fungsi dari komunikasi. Langsung saja kita mulai dari pengertian dari komunikasi. Nah, jadi apa sih itu komunikasi? Nah, jadi komunikasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu komon atau percakapan atau pergaulan, dan komunikon, yaitu bersama. Kalau menurut KBBI, komunikasi itu adalah komunikasi yang mengacu pada suatu upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan, gitu. Kemudian ada juga pengertian komunikasi dari beberapa ahli. Di sini saya menyebutkan menurut Haber, Yuwono, dan Parenthood. Nah, jadi dapat disimpulkan komunikasi itu apa sih? Nah, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi. Informasinya itu dapat berupa pesan, ide, gagasan seperti itu dari seorang komunikator atau orang yang menyampaikan pesan kepada si komunikan atau orang yang hendak menerima pesannya melalui media, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini tujuan dari komunikasi itu adalah untuk mempengaruhi pemikiran orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi komunikasi itu adalah proses menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikan untuk mempengaruhi pemikiran orang lain untuk melakukan sesuatu, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur dari komunikasi ini ada 6. Yang pertama itu adalah komunikator. Nah, komunikator itu seperti saya di sini adalah komunikator yang hendak menyampaikan informasi kepada kalian semuanya, seperti itu. Kemudian unsur yang kedua yaitu pesan atau message atau konten. Pesan atau informasi itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator atau pengirim kepada penerima. Nah, isi dari pesan itu tuh dapat berupa ilmu pengetahuan, hiburan, berita, pendapat, ataupun nasihat, seperti itu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu adalah media. Nah, media atau channel atau saluran. Nah, di sini digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Nah, media di sini dibedakan menjadi 3, yaitu ada media panca indera, terus media cetak, dan media elektronik. Gitu. Kalau panca indera kan udah pasti tahu dong ya, mata untuk penglihatan, pendengaran seperti itu. Kemudian kalau media cetak itu seperti surat kabar, majalah. Kalau media elektronik itu ya radio, televisi, handphone, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah komunikan. Nah, komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Jadi pihak lain yang diajak berkomunikasi yang merupakan sasaran dalam kegiatan komunikasi atau orang yang menerima lambang atau berita. Itu. Kemudian yang kelima itu adalah pengaruh. Nah, pengaruh atau efek ini adalah perbedaan antara apa yang difikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Nah, ini nyambung juga ke unsur yang keenam dari komunikasi, yaitu adalah umpan balik. Jadi umpan balik itu seperti feedback atau hasil atau akibat yang berbalik guna merangsang untuk dorongan untuk bertindak lebih lanjut, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke proses komunikasi. Nah, proses komunikasi itu mulai dari sender, saya komunikator, lanjut ke encoding, kita proses dulu pesan-pesan dengan simbol-simbol, lanjut ke channel atau saluran atau media, lanjut ke decodingnya, terus yang kelima itu adalah penerima atau komunikan. Jadi itu adalah proses dari komunikasi, sehingga nanti komunikan itu akan menimbulkan feedback atau umpan balik untuk si komunikator, seperti itu. Kita lanjut ke jenis umpan balik. Nah, jenis umpan balik itu ada 4. Yang pertama itu ada zero umpan balik,
umpan balik positif, umpan balik negatif, dan juga umpan balik netral. Kalau zero umpan balik itu adalah tidak ada kejelasan, dimana komunikasinya di situ tuh kurang pas, sehingga tidak menimbulkan efek atau umpan balik yang sempurna. Berbeda dengan umpan balik positif, di mana umpan balik itu dapat dimengerti oleh komunikator. Jadi terjadi persetujuan antara komunikator dengan komunikan. Kemudian ada umpan balik negatif, yaitu disampaikan oleh komunikan tidak mendukung komunikator, sehingga berbanding terbalik dengan yang umpan balik positif. Kemudian ada umpan balik netral, di mana tanggapan yang disampaikan oleh komunikan tidak mempunyai relevansi dengan pesan yang disampaikan, seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Jadi itu kayak komunikasi dengan diri sendiri. Jadi kayak misalnya kita berdoa, kita sholat, kita kan berkomunikasi diri sendiri, seperti itu. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi ini tuh seperti proses pertukaran ide dengan individu lainnya. Jadi kayak saat dua orang sedang berkomunikasi untuk melakukan pembicaraan seperti bertukar ide ataupun gagasan, seperti itu. Kemudian ada komunikasi kelompok, di mana terdiri dari 3 orang atau lebih, seperti kuliah, rapat, dan seminar. Kemudian kita lanjut ke komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini, proses komunikasi itu berlangsung secara formal maupun non formal. Nah, contohnya tuh kayak memo, jumpa pers, surat menyurat, seperti itu. Kemudian ada komunikasi massa. Jadi komunikasi di sini menggunakan media yang menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, seperti pamflet, brosur, nah seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada komunikasi publik. Jadi komunikasi di sini tuh antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang yang tidak bisa dikendalikan atau susah dikendalikan gitu loh. Jadi kayak tablik akbar atau kuliah umum itu kan banyak orangnya, jadi agak susah dalam mengendalikan. Kemudian kita lanjut ke hambatan-hambatan komunikasi. Apa sih hambatan komunikasi itu? Gak mungkin kan kita kalau selama komunikasi lancar-lancar aja. Nah, yang pertama itu adalah hambatan fisik. Jadi menyangkut fisik seseorang. Jadi seperti kita menggunakan bahasa isyarat untuk berbicara dengan orang tunawicara. Nah, seperti itu. Kemudian ada hambatan teknis seperti jaringan HP yang mengalami masalah, seperti itu. Kemudian ada gangguan semantik dan psikologis, dimana yang kalau psikologis itu menyangkut kejiwaan seseorang. Kemudian ada rintangan status, ada rintangan kerangka berpikir, dan rintangan budaya. Rintangan budaya itu karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak komunikan. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan membahas tentang fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu tuh ada beberapa. Jadi yang pertama, tapi di sini saya menyebutkan hanya 8 fungsi komunikasi. Yang pertama itu adalah memberikan informasi. Jelas dong, informasi bertujuan untuk memberi informasi. Yang kedua adalah menyampaikan pikiran atau pendapat, karena informasi yang disampaikan itu tidak hanya melulu tentang gagasan ataupun berita, jadi bisa pendapat dari seseorang. Kemudian untuk mendapatkan hiburan, jadi dengan adanya informasi kita tuh berkomunikasi, kita tuh mendapatkan hiburan, seperti itu. Kemudian untuk mengekspresikan emosi, kemudian untuk menjaga tali silaturahmi, menambah wawasan dan pengetahuan, menghindari kesalahpahaman, dan melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi komunikasi itu tadi sangat penting fungsinya, dan kita semua pasti memerlukan komunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya tampilkan. Semoga kalian semuanya suka dan paham mengenai konsep dasar dari komunikasi. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.